Amerika mulai kedodoran, mulai lemah dalam berbagai hal. Amerika mencoba memainkan peran baru di kancah global. Gelombang Asia ini akan menjadi masa depan perubahan ini. Kebijakan Donald Trump itu menimbulkan gelombang protes dari warga Amerika sendiri. Bagaimana seandainya negara tetangga Kanada dan Meksiko juga melakukan counter attack atau semacam reciprocal policy? Bagaimana seandainya miliaran konsumen menolak atau tidak membeli produk-produk Amerika? Ya, kita melihat dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat yang mengutamakan the American First dan juga tarif perdagangan yang sangat tinggi untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia mengalami tarif yang sangat tinggi, 32%. Dan tentu ini menjadi perhitungan bagi perkembangan ekonomi dunia dan juga termasuk Indonesia. Berkaitan dengan itu, kita bisa melihat apa sebenarnya latar belakang dari kebijakan tersebut. Dari sisi geografi dan geopolitik, kita bisa melihat bahwa masyarakat Amerika secara demografis mulai menunjukkan ya elderly people jumlahnya semakin besar dan generasi muda yang menggantikan peran-peran barunya mungkin terlihat kurang agile atau kurang lincah dibanding generasi muda Asia, terutama China, kemudian Jepang, Korea, termasuk Indonesia yang sebenarnya generasi mudanya cukup lincah dalam melihat perkembangan teknologi dan juga perkembangan ekonomi dan politik dunia. Sehingga menarik juga untuk disimak bahwa latar belakang kebijakan Donald Trump itu memperlihatkan Amerika mulai kedodoran, mulai lemah dalam berbagai hal, dan tentu melihat perkembangan eksternal yang luar biasa itu, negara-negara baru terutama di Asia, Cina yang besar, India yang banyak jumlah penduduknya, dan juga Indonesia yang kaya sumber daya alam itu memperhitungkan kemudian bagaimana menarik keuntungan kembali dan memprioritaskan kembali rakyat Amerika. Tentu setiap presiden akan mementingkan kepentingan nasionalnya, tetapi yang menarik adalah Amerika mulai menyurutkan perannya dalam berbagai kancah lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga dunia, termasuk lembaga-lembaga di bawah PBB, dan ini memperlihatkan bahwa Amerika mencoba memainkan peran baru di kancah global. Namun ini semacam gempa bumi ya, ekonomi dunia, karena terjadi perubahan konstelasi geopolitik yang memperlihatkan keseimbangan-keseimbangan baru. Dan gelombang Asia ini akan menjadi masa depan perubahan ini. Eropa dan Amerika menunjukkan gejala elderly people, manusia masyarakat yang semakin menua, dan ini memerlukan penanganan yang lebih serius untuk masalah-masalah internal mereka. Sementara perkembangan teknologi tak terelakkan menjadi bagian penting di dalam membangun ekonomi dunia baru. Saya menulis sebuah buku tahun 2002, judulnya Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan. Ini kira-kira sudah 23 tahun yang lalu, menganalisis sebuah perkembangan bagaimana dulu United Nations, the World Bank, IMF di set up di tahun-tahun menjelang dan pasca Perang Dunia di tahun 1944 di Bretton Woods, Amerika, diadakan pertemuan konferensi men-set up bagaimana kelembagaan-kelembagaan internasional dibentuk dan dibangun. Dan kemudian selama sampai saat kemarin itu telah berperan banyak dalam percaturan pembangunan dunia. Dan pada waktu itu saya ingat tulisan Presiden Amerika Harry S. Truman yang menyatakan bahwa Amerika memiliki keunggulan dalam bidang perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan-kemajuan yang perlu dikembangkan atau disebarluaskan ke negara-negara yang dikatakan sebagai underdeveloped atau belum berkembang atau sedang berkembang itu. Maka saat itu Amerika punya peran global yang sangat kuat
dalam berbagai kancah pembangunan dunia. Namun akhir-akhir ini dengan kebijakan Trump yang begitu drastis, mencoba menarik kembali pada epicentrumnya bahwa America First dan juga kemudian menerapkan tarif-tarif yang sangat signifikan untuk menghadang atau menghalau banjirnya impor ke Amerika dengan harga yang kompetitif, maka sebenarnya Amerika memproteksi dan melakukan satu penutupan diri. Konsekuensinya tentu banyak sekali. Kita melihat kebijakan Donald Trump itu menimbulkan gelombang protes dari warga Amerika sendiri. Karena warga Amerika juga menyadari bahwa masyarakat Amerika tidak bisa menutup diri dengan masyarakat dunia. Dan oleh karena itu, konsekuensi logis dari kebijakan itu tentu akan banyak sekali. Bagaimana seandainya negara tetangga Kanada dan Meksiko juga melakukan counter attack atau semacam reciprocal policy terhadap kenaikan tarif dan tentu akan menyusahkan rakyat Amerika. Bagaimana seandainya miliaran konsumen menolak atau tidak membeli produk-produk Amerika, tentu ini akan menghasilkan atau menimbulkan gejolak bangkrutnya perusahaan-perusahaan Amerika karena tidak diminati oleh konsumen dunia karena harga yang tinggi ataupun juga karena teknologi yang kalah kompetitif dibanding beberapa produk dari Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kira bagi Indonesia ini menjadi pelajaran yang berharga. Bahwa kita di satu sisi harus memiliki optimisme bahwa Indonesia memiliki sejumlah kekayaan sumber daya alam yang harus kita kelola. Kita juga memiliki sumber daya budaya yang saya tulis dalam buku ini bahwa Indonesia memiliki sejumlah kekuatan yang harus dikelola secara berdaulat oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri yang kuat dan juga pengembangan ekonomi, koperasi, ekonomi rakyat untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dikonsumsi sendiri oleh rakyatnya. Dan juga kita perlu belajar dari negara-negara lainnya untuk bagaimana mensikapi perang tarif, perang dagang di akhir-akhir ini. Dan tentu kalau kita berbicara kepentingan nasional Indonesia, kita harus kembali kepada bagaimana menjadi bangsa yang berdaulat secara ilmu pengetahuan, dan juga melakukan riset dan inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam sehingga memang itu menjadi kajian penting bagi para akademisi, kampus, riset, lembaga riset, dan juga dihilirisasi melalui industri dan juga kebijakan pemerintah yang lebih pada kepentingan nasional untuk membangun ekonomi luas di kalangan rakyat banyak. Tentu dengan kebijakan Amerika itu ada sejumlah dampak di mana ekspor kita ke Amerika akan lebih mahal diterima oleh konsumen Amerika dan tentu kemungkinan akan menyusut serapan di pasar Amerika dan tentu kita harus mencari pasar-pasar baru di negara-negara lainnya. Dan kompetisi ini tentu akan menghasilkan sebuah konstelasi baru, apakah bisa jadi konflik, bisa jadi perang yang tidak ingin kita harapkan, namun adanya keseimbangan yang lebih berkeadilan. Dan keseimbangan itu akan lebih menciptakan sebuah konstelasi baru ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi yang lebih pada konsep green economy, ataupun juga ekonomi yang berbasiskan pada kemampuan budaya, kemampuan ekosistem dalam melengkapi kekuatan Indonesia di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sendiri, namun juga bisa memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa lain melalui ekspor, baik itu bahan yang sudah diolah maupun basis teknologi yang bisa dikembangkan. Untuk itu kita bisa terus-menerus mencermati kebijakan ini dan dampak-dampaknya agar kita selalu waspada dan ingat bahwa kita harus menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi, mandiri, dan berdaulat secara politik dan juga berkepribadian secara kebudayaan. Terima kasih.